dari kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung ini, dari versi kitab Titus, ada dua makna hari ini yang kita akan cerna, bahkan kita akan maknai dan nikmati. Kemudian sepulang dari sini, 1 tahun ke depan Bapak Ibu Saudara, saya berharap sebelum kita merayakan Jumat Agung 1 April tahun 2022, saya berharap kita 1 tahun ini jadilah hasil benih yang telah mati dan jatuh ke tanah dan bertumbuh, karena kitalah buah dari pertumbuhan itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama, makna dari kematian Yesus Kristus atau makna Jumat Agung di tahun 2021 2 April ini bagi Bapak Ibu dan saya yang hari ini beribadah kepada Tuhan, yaitu supaya kita memiliki kuantitas dan kualitas ibadah. Inilah makna yang pertama yang Bapak Ibu Saudara hari ini terima dan hari ini Bapak Ibu pelihara. Sebab dalam Markus 11 ayat 28 berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara. Saya mengajak kita semua, apa yang kita dengar hari ini kita pelihara, amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita dengar dan inilah yang kita akan pelihara. Di mana yang kita pelihara ini jadikan sebuah tanaman ini dalam hidup kita, dan orang-orang nanti akan menikmati buahnya. Ketika makna yang pertama ini tumbuh benar di dalam diri kita, menjadi sebuah pohon yang besar, selain daripada rindang tempat orang berteduh, juga orang bisa mengambil kayunya saat tua. Kayu yang tua itu mahal hasilnya, kemudian pohon yang tua itu buahnya juga cukup Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang-orang yang lalu-lalang yang sampai hari ini mengikuti Jumat Agung hanya sebuah tradisi, tapi melalui kehidupan Bapak Ibu dan saya, mereka akhirnya memaknainya kembali. Nah, ini yang pertama, supaya kita memiliki kuantitas dan kualitas ibadah. Jadi Yesus itu mati yang pertama supaya Bapak Ibu dan saya bisa beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Sebab ketika orang Israel diminta oleh Tuhan melalui Musa supaya mendapatkan Firaun di Mesir, satu saja pesan awal dari Tuhan yang dibawa oleh Musa, supaya orang Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Maka adalah sebuah kesulitan untuk Musa hamba Allah itu untuk meyakinkan Firaun. Sebab ketika orang Israel di Mesir, tidak bisa mereka beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Mereka ada di dalam perbudakan, mereka ada di dalam penderitaan, mereka ada dalam kesulitan dan kesusahan. Tapi Tuhan mengetahui hal itu, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Musa diutus di situ. Maka apa kata Musa? Dengan tulas 1 sampai ke 10, supaya orang Israel, anak Allah itu bisa beribadah kepada Tuhan. Baca nanti dalam firman Tuhan. Oh, Firaun memulai mengizinkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, boleh, tapi hanya laki-laki saja. Istri dan anak-anak mereka tidak boleh. Itu artinya Firaun punya pengertian, kalau laki-laki pergi beribadah, sesudahnya mereka akan kembali lagi ke Mesir. Hal itu diketahui oleh Musa bukanlah sesuatu hal yang baik. Sebab maksud Tuhan bukan saja orang Israel beribadah, tapi ibadah itu juga mengandung janji, di mana ketika orang Israel keluar dari Mesir, selain daripada beribadah, orang Israel menerima kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi mereka tidak. Yang kedua, Musa kembali ke Firaun, dan Firaun mengizinkan. Sekali ini diizinkan laki, perempuan, istri, suami, dan anak-anak, dan semua ternak mereka, tapi hanya sampai di padang gurun. Artinya apa? Supaya orang Israel yang keluar dan yang beribadah itu masih bisa dijangkau Firaun. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Maka Tuhan izinkan semua boleh terjadi sampai kepada kematian anak sulung. Di saat itulah orang Israel izinkan pergi. Tapi ketahuilah, ketika orang Israel keluar, maka di sanalah pertama sekali ada korban Paskah, dan orang Israel mulailah beribadah kepada Tuhan. Dari saat itulah mulai diatur bagaimana orang Israel ketika beribadah harus membawa korban persembahan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita ini Israel rohani, itu luar biasa. Ada korban ibadah kita, bukan kambing domba yang kita pelihara, tapi Yesus sendiri menjadi anak domba. Dia sendiri membawa dirinya menjadi korban untuk ibadah Bapak Ibu, supaya ketika kita menghadap Allah tidak
kudus, tidak boleh bercacat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saya tidak ada yang bercacat. Karena Yesus Kristus telah menjadi anak domba. Dia telah menjadi korban. Ia telah menjadi penghapus dosa. Ia telah menjadi pengampun. Ia telah menjadi korban perdamaian. Jom Kippur. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita hargai perdamaian itu. Karena itu Paulus berkata dalam pelayanannya, maulah engkau didamaikan dengan Allah. Karena itu dalam inti pelayanan penginjilan yang dinamis dari gereja kita, ketika seseorang diinjili, yang intinya adalah seseorang itu harus diperdamaikan dengan Allah. Kenapa diperdamaikan? Karena Paulus berkata dalam Roma 5:10, ketika kita seteru, diperdamaikan dengan Allah. Seteru artinya musuh Allah. Jadi kita ini dulunya adalah musuh Allah. Katakan musuh Allah. Tapi hari ini kita semua menjadi sahabat Allah. Amin. Haleluya. Sebagai sahabat Allah, maknailah apa yang Allah kerjakan di Kalvari, di Bukit Golgota, di kayu salib. Itu karya agung Allah dalam Yesus Kristus yang hari ini telah memberikan sesuatu di dalam hidup kita, yaitu supaya Bapak Ibu saya memiliki kuantitas ibadah dan kualitas ibadah. Nah, kuantitas ibadah itu berbicara jumlah ibadah yang telah Bapak Ibu ikuti. Gereja kita mempunyai beberapa jenis ibadah. Selain daripada ibadah raya, ada ibadah komunitas, ada ibadah pria Peter Indonesia, ada ibadah wanita Peter Indonesia, ada ibadah pemuda remaja Peter Indonesia, ada ibadah anak sekolah minggu gereja Peter Indonesia, ada juga ibadah dewasa muda Indonesia, bahkan ada juga ibadah orang-orang yang pengusaha, yaitu businessman fellowship chapter, dan banyak lagi hal-hal lain di dalam ibadah. Bagaimana gereja Peter Indonesia menghargai nilai ibadah yang Yesus telah bayar lunas. Tetapi kita tidak hanya cukup memiliki kuantitas ibadah, tetapi harus diseimbangkan dengan kualitas ibadah. Katakan kualitas ibadah. Haleluya. Karena itu saya tidak meragukan kita yang hadir di sini berbicara tentang kuantitas ibadah. Saya terlalu percaya sebagian dari kita di sini jumlah ibadah yang kita ikuti sudah cukup. Baik itu sebelum COVID, baik itu sesudah COVID. Gereja kita di GBI Perseorangan kita hanya ada ketika Maret tahun 2020. Kita tidak boleh lagi karena protokol kesehatan, maka kita diadakan ibadah online, ada ibadah offline. Pada itu ada Zoom dengan media sosial yang sangat luar biasa. Kemudian gereja kita atas anugerah Tuhan di Kabupaten Samosir, bulan Juli tanggal 7 kita sudah mulai ibadah ini. Kalaupun diawali pertama kali 1 jam, dan kemudian bulan Agustus akhir kita diizinkan 1,5 jam sampai hari ini. Tapi karena sesuatu hal telah terjadi di April awal, di akhir Maret 2021, Indonesia kembali diizinkan untuk menghadapi situasi yang membuat kita harus lebih waspada, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka mulai hari Minggu ibadah kita ada perubahan total, Bapak Ibu Saudara. Tadi malam saya dalam komunikasi kami dengan intelijen gereja kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita benar-benar begitu sangat ketika saya melihat WA dari Ketua Sektor 1 bahwa hari ini kita ibadah didampingi dari anggota DPC, ada dari Partai Persatuan Batak Bersatu dan yang lain, dan beberapa gereja kita saya melihat tadi itu ada kepolisian itu mengkawal. Karena apa? Menurut intelijen gereja kita, mereka telah menyasar sampai ke Samosir dengan tujuan apa? Menghancurkan visi presiden kita. Kalau ini Kabupaten Samosir adalah wisata ekonomi untuk negara ini, maka mereka mencoba menakut-nakuti semua orang kalau ini jadi pariwisata, supaya ini seperti Bali yang kedua, bukan saja tujuan wisata, tapi untuk sebuah ketakutan. Karena itu mari Bapak Ibu sangat waspada. Ini informasi bukan untuk disebarkan, tapi untuk kita lebih berjaga. Sebab kalau kita akan digenapi, satu orang berkata jangan, disitulah kesusahan besar itu. Karena kita itu harus ekstra. Tadi saya sudah awali, kami mendapat bimbingan melalui media sosial, supaya ketika ada sesuatu di luar dari apa yang kita alami, kami kita
tadi kita harus tiarap, jangan lari. Ya kan? Karena kalau lari, kecuali selain dari kena kita percikan, kita akan saling menginjak karena berdesak-desakan. Karena pintu keluar kita tidak begitu memadai. Tapi diam tiarap sampai keadaan nyaman. Dan kemudian kenapa harus tiarap? Karena apabila ada ledakan,